Al-Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, anaknya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Namanya Husain Al-Husain. Beliau itu paling kaya di kota Inat. Paling kaya. Sampai suatu ketika Al-Imam Al-Husain ini ditegur sama satu orang. Ya Imam, katanya. Ya Imam Husain, katanya. Antum katanya waliullah, kok sugihnya minta ampun gini, katanya. Terus wali gak ada sugih. Nabi aja boleh sugih kok. Nabi aja boleh kah? Kaya. Nabi Allah Sulaiman itu paling kayanya orang. Lalu apa kata Sayyidina Husain? Lalu jika engkau pikir wahai fulan, kalau kekayaanku ini ada di dalam hatiku, engkau salah. Andaikan seluruh kekayaanku ini terbakar, maka tidak bergerak satupun daripada rambut di dalam tubuhku ini, di tubuhku ini. Artinya enggak goyang belas. Jangankan badan, hati dan lain sebagainya. Rambut aja enggak goyang katanya. Kenapa? Karena dunia bukan di hati, dunia itu di tangan. Makanya termasuk salah satu doa riwayat ya. Salah satu doa adalah mengatakan Allahumma ja'li dunya fi aidina la fi qulubina. Jadikan dunia di tangan bukan di hati ya Rabb. Akhirnya kata Sayyidina Husain, ketahuilah, Al-Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ketahuilah bahwasannya katanya, dunialah yang mengejar aku dan aku tidak mengejar dunia. Yang ngejar dunia itu saya, yang ngejar dunia itu yang ngejar saya itu dunia, bukan saya yang ngejar dunia. Buat apa katanya? Buktinya apa? Suatu ketika panen kurma Sayyidina Husain itu panennya buruk semuanya, rusak. Kurmanya yang ditanam itu panennya rusak. Pas rusak seperti itu, Sayyidina Husain mengatakan ini kirim aja, dijual di daerah Afrika. Pas masuk kurmanya Sayyidina Husain di daerah Afrika, masuk ke pasar, orang-orang lihat kurma gitu, oh kayak gini kok didol, kayak gini kok dijual, nggak ada yang mau. Nggak taunya beberapa hari kemudian di daerah tersebut itu kena wabah. Kena wabah, penyakit menular di daerah tersebut. Sampai akhirnya ada orang jalan itu lewat di tempat jualannya pembantunya Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dilihat kurma ini bosok. Lalu orang tadi itu ngelihat penjualnya Sayyidina Husain ini kasihan, kok ada payu-payu, ya tak tuku aja katanya. Dibeli. Begitu dibeli, kurma tersebut dibeli paling ya berapa gitu, dimakan oleh orang tersebut. Orang tadi itu kena penyakit, ya begitu. Begitu dimakan 1, 2, 3 penyakitnya hilang, sembuh, penyakitnya hilang sembuh. Itu bayangkan kalau misalnya kurma tersebut dijual, corona hilang, sudah kayak vaksin-vaksinan. Sembuh ini orang mengatakan, wah Allah, masya Allah, diumumkan semuanya. Akhirnya kurma yang dijual pembantunya Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim ini laris manis, dijual melebihi harganya kurma yang bagus. Laris habis kurma tadi itu. Baliknya malam-malam. Sampai ke Tarim, sampai ke balik malam, sampai ke Inat, baliknya malam. Malam itu Sayyidina Husain tahu bahwasanya ini nanti kalau malam pembantu saya datang, tak kunci wae dikunci seluruh rumahnya, nggak dibuka-buka. Kunci rumahnya itu pintu-pintunya semuanya dikunci. Saking ngejarnya itu yang namanya dunia, pembantunya itu sampai ngomong kayak gini, iki duit harus teko, harus masuk di dalam rumahnya ini. Dilihat jendela atas kebuka, itu uang dilemparkan. Itu Sayyidina Husain tidur, plek, yang namanya kantong uang itu jatuh di depannya semuanya. Oh, nah, kurang ajar itu dunia gitu. Nanti kebayang ya. Sampai kayak gitu yang namanya dunia ngejar-ngejar Sayyidina Husain. Dan banyak yang saya anak-anak ceritakan ya, yang ceritanya satu orang ngeplak raja itu. Raja di kapal plak. Satu orang dikejar-kejar dunia datang ke seorang syekh. Ya syekh, saya sumpek, dhabhan, hawas, mantel, pokoknya gak enak semuanya. Loh ada apa? Saya ini dikejar-kejar dunia sampai gak bisa tidur katanya. Lah terus doakan dunia gak ngejar saya lagi.
Doakan saya melarat katanya. Itu doa, ada orang yang minta doa melarat. Hadat ini toh ini. Doakan saya melarat gak dikejar-kejar dunia. Kata saya tersebut, ana nggak pernah mau doakan orang jelek katanya. Tapi kalau ente mau minta solusi, saya kasih katanya. Apa? Hari Jumat, nah besok Jumat, ente sholat jamaah, sholat Jumat, soft kedua di belakangnya imam. Imam, soft pertama, kedua. Nanti yang namanya amir, gubernur itu datang, yang namanya sultan itu datang akan sholat di belakangnya imam. Lalu belakangnya itu ente. Nah ketika imam itu datang tahiyatul masjid, kamplengen, plak. Nanti pasti ente di penjara. Kalau ente sudah masuk penjara, mana yang mau ente dapat duit dari mana? Ente di penjara nggak bakal dapat apa-apa ente katanya. Ya khair katanya. Cuma niatnya ini khair apa? Supaya dia bisa tenang hidup, tenang ibadah dan lain sebagainya. Ente coba bayangkan, ente datang Allahu Akbar, datang satu orang mau ngasih setoran pas ente sembahyang. Allah. Datang orang, lihat lu sembahyangnya tak lungguh sebelah nih, duduk sebelahnya nih. Apa ente bisa khusyuk? Lu rejal, wah setoran nih. Lu ini di sholat ini mikir ke setoran, ya kan? Akhirnya orang tersebut duduk belakang, dipegang omongannya Syekh tadi. Begitu sholat pas tahiyat dikamplang, koprak, yang namanya sultan tadi dikeplak, sampai yang namanya imamahnya itu atau topinya itu mahkotanya atau imamahnya itu jatuh. Salam raja tersebut, tentara sudah pasukannya raja itu sudah ngeplak, dipukuli, pegang guys. Kata sultan tadi, jangan berhenti katanya. Berhenti semuanya. Jazakallah khair. Rajanya malah minta terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Pasukannya bingung, iki lha apa iki? Wah, iki ojo edan iki Ustaz. Habis dikeplak hilang ini berubah ini akalnya. Enggak tahunya si raja tadi mengatakan terima kasih banyak. Ente telah menyelamatkan hidup ana. Dilihat mahkotanya ternyata ada kala jengking muncul. Kata raja tadi, terima kasih banyak karena engkau telah menyelamatkan aku kasih hadiah engkau separuh daripada kerajaanku. Ini orang dikejar-kejar dunia,